Tuhan Yesus yang dijadikan Tuhan oleh umat Kristen. Saya tantang kamu Yesus yang sebagai Tuhan. Yang dulu saya adalah mantan menyembah nono kau juga, saya tantang. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Menjadi muslim yang benar, menjadi muslim yang taat, bukan dengan cara menghina agama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan bagi kita semua, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali, kata Allah, kalian menghina, mencaci Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Jadi kita nggak boleh sama sekali menghina agama lain, menghina Tuhan agama lain, menghina cara beribadah agama lain terhadap Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, ini peringatan dari Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Al-An'am ayat 108. Ibu ya, kita harus bersukaria Bapak Ibu. Inilah hebatnya kekristenan. Kita datang kepada Tuhan, kita datang beribadah, kita memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita memuji Tuhan dengan hati yang bergembira. Kita memuji Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai. Inilah kita Bapak Ibu, luar biasa. Dulu saudaraku, saya berpikir begini ya, kenapa orang Kristen itu kok ibadah nyanyi-nyanyi, joget-joget, apaan itu? Karena saya tidak tahu saudaraku. Tetapi begitu saya tahu, kenapa kita harus melompat, kenapa kita bergirang, kenapa kita bersukacita? Karena kita ingin memuji Raja di atas segala raja. Memuji Raja di atas segala raja, Bapak Ibu, tidak boleh begini. Ya, tidak boleh. Ada presiden dari Korea, Bapak Ibu. Kalau dia buat rapat, begitu dia hadir, orang yang ada di parlemen tersebut tidak tepuk tangan, oh, dihukum saudaraku. Ya, yang tidak tepuk tangan ketika Kong In Jum datang, oh, habis disikat sama dia. Korea, iya, tidak peduli dia. Pokoknya orang di situ harus bersukacita ketika dia hadir, harus bersukacita. Bagaimana kita? Di saat kita memuji Bapa kita di surga, Raja di atas segala raja, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Itu terpancar dari wajah kita tidak bahagia Bapak Ibu. Tetapi di saat kita memuji Raja di atas segala raja, kita harus benar-benar memuji dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap semua anggota tubuh kita. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Jadi semuanya, semua anggota tubuh kita bersukaria, bersukacita, memuji Tuhan. Kalau itu kita lakukan Bapak Ibu, di saat kita pulang beribadah, ada perbedaan yang sangat luar biasa saudaraku yang kita rasakan. Capek itu tidak akan terasa, lelah tidak akan terasa, letih, lesu, khawatir tidak ada. Tergantikan selesai kita puji-pujian, selesai kita ibadah, dengan hati yang gembira kita pulang ke rumah dengan hati yang sukacita. Kita pulang ke rumah dengan wajah yang berseri-seri, sekalipun wajah saudara hitam seperti wajah saya. Ya. Sekalipun wajah saudara hitam pekat seperti wajah saya, tetap ada berseri-seri, tetap ada sukacita Tuhan. Kenapa? Karena di saat kita datang menyembah Raja di atas segala raja, kita bertepuk tangan, kita bersorak-sorai dengan hati yang gembira, dengan wajah yang ceria, dan secara otomatis seluruh urat saraf tubuh kita Bapak Ibu bersukacita. Ya, urat saraf tubuh kita bersukacita. Makanya kitab Amsal berkata, hati yang gembira bagaikan obat yang mujarab. Ini tidak didapatkan oleh agama lain. Ini tidak didapatkan oleh keyakinan-keyakinan lain Bapak Ibu. Ini tidak didapatkan oleh kepercayaan-kepercayaan lain. Ini didapatkan oleh orang-orang yang datang memuji Raja di atas segala raja. Orang-orang yang hadir beribadah kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi yang ada di dalamnya.
Tuhan yang berpegang teguh pada kebenaran sampai selamanya. Ya, Dia Tuhan yang mencintai kebenaran, Dia Tuhan yang membenci kefasikan dan kemunafikan. Dialah Tuhan yang kita kenal lewat pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, lewat pribadi Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, yang bangkit setelah mengalami kematian. Rasul Paulus mengingatkan kita, sia-sia iman orang-orang dunia ketika tokoh-tokoh yang mereka agungkan tidak bangkit setelah mengalami kematian. Sia-sia iman kita bila Kristus tidak bangkit. Sia-sia iman kita bila Yesus Kristus mati tapi tidak bangkit. Sia-sia. Tetapi betapa hebat, dahsyat, beda iman kita dengan iman agama lain. Ketika Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Wow, luar biasa, luar biasa. Yes, yes. Sukacita Bapak Ibu. Ya, ya. Dia mati, dia tunjukkan mengalahkan maut. Begitu dia mati, iblis Bapak Ibu kepanasan. Kenapa iblis kepanasan? Karena iblis tahu kalau Yesus mati, Yesus akan bangkit. Akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Orang-orang bisa melihat kemahakuasaan Yesus. Orang-orang bisa melihat bagaimana kuasanya Yesus. Orang-orang bisa melihat keilahian Yesus. Dia mengalahkan maut, dia bangkit. Ya. Jadi saudaraku, sia-sia iman saudara ketika tokoh yang saudara agungkan tidak bangkit. Iman saudara sia-sia. Iman kekristenan sia-sia ketika Yesus tidak bangkit. Tapi puji Tuhan, iman kita tidak sia-sia karena Yesus bangkit. Banyak sekali semua agama Bapak Ibu, ada banyak agama, ada banyak kepercayaan. Itu punya tokoh masing-masing. Dari semua agama tersebut itu punya tokoh masing-masing. Tokoh yang sangat dihormati, tokoh yang sangat diagungkan, tokoh yang sangat dijunjung tinggikan, tokoh yang sangat dimuliakan. Tetapi tidak ada tokoh yang bangkit setelah mengalami kematian. Tidak ada tokoh yang bangkit setelah mengalami kematian kecuali Yesus Kristus. Wow. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Jadi bodoh amat orang-orang berkata, oh Yesus itu manusia. Oh dia begini, oh dia begono. Bodoh amat. Dia pribadi yang telah menyelamatkan saudara. Saudara jangan pikirkan, jangan hiraukan apa kata orang dunia. Orang dunia memang hari-hari ini mencari celah bagaimana kekristenan itu bisa dihancurkan. Kekristenan itu bisa diolok-olok. Kekristenan bisa dihina-hina. Ya. Agama yang paling sering diolok-olok itu adalah kekristenan. Donald Trump ya. Pak Donald Trump Bapak Ibu, opung Trump berkata di gedung PBB, kekristenan adalah satu-satunya agama yang sangat sering dihina, yang sangat sering diolok, yang sangat sering diancam, yang sangat sering dicaci maki. Itu kata opung Trump. Tetapi opung Trump mengutip firman Tuhan. Kita tidak diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak diajarkan untuk membalas hinaan dengan hinaan. Kita diajarkan oleh firman, oleh Alkitab, kata opung Trump, balaslah segala kejahatan dengan kebaikan. Itu opung Trump. Pidato dia di PBB. Ya, di depan para utusan-utusan dari setiap negara, di depan para penghebat-penghebat negara, di depan kepala-kepala negara, dia berbicara bahwa di gedung PBB kekristenan adalah agama yang sangat sering diganggu, diintimidasi, dihina, dan diancam. Tetapi kita tidak boleh membalas. Wow, luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Yes, Bang Arlian, murid setia. Walaupun sering dihina, dipersekusi, tapi Kristen tidak pernah tumbang. Benar sekali. Saya dulu Bapak Ibu diajarkan bahwa orang di luar Islam itu selalu mencari celah untuk menghina agama kita, menghina iman kita, menghina kitab kita. Saya percaya begitu saja Bapak Ibu. Ya.
Karena saya seperti katak di bawah tempurung. Saya seperti katak di bawah tempurung. Apapun yang disampaikan saya iakan. Saya angguk-angguk, saya percaya begitu saja. Tetapi ketika Tuhan jamah saya mengenal Yesus, ternyata tidak seperti yang dibicarakan. Tidak ada satupun pendeta di mimbar membahas kitab orang lain, membahas iman, agama, kepercayaan orang lain. Dan saya mendapatkan di lapangan, apalagi ini zaman internet, zaman media sosial, ternyata agama itu yang selalu membahas agama orang lain, agama tersebut yang selalu membahas kitab suci yang tidak diimaninya, agama tersebut yang selalu membahas Tuhan yang tidak dipercayanya. Ini saudaraku, jadi apa yang mereka sampaikan itu kebalik semua saudaraku. Semuanya kebalik. Ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Pegang apa kata firman Tuhan. Iman kita itu bukan omon-omon. Iman kita adalah iman yang benar. Fondasi kita itu kuat, saudaraku. Pegangan kita itu firman Tuhan. Kiblat kita itu Alkitab. Fokus kita itu Yesus Kristus, bukan pribadi yang lain. Jadi kita harus memandang hanya Kristus Yesus. Ya. Jangan memandang orang, jangan melihat pendeta, jangan melihat si A, si B, si C. Kita dikecewakan, tapi pandang Yesus yang tidak pernah mengecewakan kita. Ya. Pandang Kristus, dia tidak pernah mengecewakan kita. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sama Bang Nabirong sharing jam 2 malam, Bapak Ibu, jam 2 pagi. Kami sharing tentang firman Tuhan yang mengatakan, mari belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau Bapak Ibu lihat hari ini yang terjadi di media sosial, Bapak Ibu jangan pusing. Ya, jangan lihat pendeta, jangan lihat hamba Tuhan. Lihat apa yang mereka sampaikan saja. Ambil yang baik-baik. Ambil firman Tuhan yang mereka sampaikan. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan dengar. Jangan ikuti. Fokus kita hanya kepada Kristus Yesus. Pegangan kita Alkitab. Ya. Karena itu adalah jalan bagi kita. Firman yang mengubah hati kita. Firman yang mengubah perilaku kita. Firman yang mengubah karakter kita. Itu adalah Alkitab. Bukan yang lain, Bapak Ibu. Makanya jaga sikap hati kita. Jaga motivasi kita. Di dalam pelayanan, di dalam bergereja, di dalam berjemaah, di dalam beribadah. Jaga sikap hati dan motivasi kita. Jangan pernah ketika ada pendeta khotbah di mimbar, lalu kita kena, lalu kita besok tidak mau lagi datang ke gereja. Jangan, semakin kita kena, semakin kita dekat dengan Tuhan. Harus sadar bahwa firman lagi menegur kita. Ya, kita harus sadar. Maka kuatkan iman kita, persiapkan hati kita, persiapkan mental kita, persiapkan iman kita, Bapak Ibu. Ketika Yeshua HaMasiah datang yang kedua kali nantinya, dia tidak mencari yang lain. Dia melihat apakah ada didapatkan iman pada diri orang Kristen atau tidak. Ini yang Yesus harapkan nantinya. Ketika dia datang yang kedua kali, apakah masih kudapati iman pada orang Kristen? Atau orang Kristen sibuk membahas itu terus. Wow. Hari-hari ini Bapak Ibu ada itu terus dibahas. Enggak selesai, enggak sudah. Dan tanpa kita sadari, kuasa iblis bermain di situ. Kuasa iblis membuat kita lalai sehingga tugas utama yang harus kita lakukan itu terbengkalai. Melayani, menginjili, bersaksi, berapologet dengan baik. Lalai, Bapak Ibu. Lupa, kita tidak fokus lagi. Pikiran kita bercabang, hati kita sudah mulai bercabang. Emosi sudah mulai naik. Kasih mulai dilupakan. Nah, mari kita fokus hanya kepada Kristus Yesus yang selalu membawa kita ke dalam kebenaran. Haleluya. Jangan balas komentar dia, Bapak Ibu ya. Biarkan mereka lagi
lagi bersukaria Bapak Ibu. Ya. Masuk ke rumbang Juma biar disyahadatkan kembali kau katanya. Lo ngurung Aceh aja mana berusaha dengan lo kau dengan Aceh. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Debat tidak pernah dua arah, debat selalu satu arah. Dari zaman Ahmad Dedet sebelum mati sampai Ahmad Dedet sudah mati Bapak Ibu, sudah dimakan belatung, sampai Zakir Naik, sampai tahun 2025 ini mau masuk 2026, yang diperdebatkan selalu Alkitab. Ya. Sudah berapa banyak mu'allaf, tetapi tetap juga Alkitab yang mereka bahas. Lanjutan sudah berapa lama Bapak Ibu, ya? Yesus berdosa, baca Lukas 3 ayat 3. Nah, hanya itu terus Bapak Ibu. Yang dibahas Alkitab. Mana mau mereka kita bahas Al-Quran kitabnya. Orang-orang saja takut membahasnya. Kenapa takut? Karena dianggap penistaan. Karena dianggap penistaan, saudaraku. Nah, jadi mereka bahasnya Alkitab. Saya ingin ulangi lagi Bapak Ibu. Juma itu dapat derajat yang tinggi di Indonesia ini, itu gara-gara dia membahas Alkitab Bapak Ibu. Dulu tidak ada orang yang kenal si Juma. Siapa dia? Satpam. Begitu dia membahas Alkitab, langsung derajatnya naik. Jadi yang memberikan makan si Juma itu Yesus Kristus. Bukan Tuhannya si Juma yang memberikan dia makan. Yesus yang memberikan dia makan. Yang membuat dia terkenal, Yesus. Alkitab. Lebih sering dia mengucapkan nama Yesus daripada nama nabinya. Bahkan lebih sering dia mengucapkan nama Yesus daripada nama Tuhannya. Bahkan nama Paulus lebih sering disebutkan daripada nama nabinya. Itu si Jumba. Paulus tidak mereka suka. Tapi tiap hari, tiap malam, tiap pagi, Paulus itu keluar terus dari mulutnya. Ya. Yesus tidak mereka suka. Tapi Yesus terus yang mereka bahas. Kemarin ada orang Aceh yang naik. Ya, ada orang Aceh yang naik. Jadi dia ini mengagungkan, mengeluh-elukan si Donditan. Dia bilang, berani nggak bang debat sama Donditan? Saya bilang berani, asal dia mau debat dua arah. Lalu saya tanya sama dia, pernah tidak kamu melihat si Donditan membuka Al-Quran? Ya, saya tidak pernah lihat. Jujur juga dia Bapak Ibu, orang Aceh. Kemarin sore, jujur dia bilang saya tidak pernah lihat Donditan memang dia membahas Al-Quran. Selalu dia membahas Alkitab. Pernah nggak dia kamu lihat debat dua arah, Al-Quran dan Alkitab? Enggak, selalu Alkitab. Jujur dia, bagus, jujur. Yang lain nggak jujur Bapak Ibu, nggak berani jawab. Seminggu mereka tidak membahas Alkitab Bapak Ibu, nggak bisa makan. Supaya bisa makan, dianggap hebat, dipanggil gurunda, dipanggil ustadz Alkitab. Yang dibahas Alkitab dipanggil ustadz. Yang dibahas Alkitab tapi dipanggil ustadz. Aneh. Sungguh nekat yang nyata. Harusnya dipanggil ustadz, dia harus membahas Al-Quran dan hadis. Ini tidak. Dipanggil ustadz tapi yang dibahas Rasul Paulus. Nama Rasul Paulus lebih sering disebut bila dibandingkan dengan nama nabinya. Ya, nama Yesus lebih sering dia panggil-panggil daripada nama Tuhannya. Ini dia, lalu dipanggil ustadz. Ustadz Yudas Iskariot. Ustadz apa Bang Pendi? Ustadz Yudas Iskariot.
Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya. Sehat-sehat selalu, sukacita selalu di dalam Tuhan. Ingat, apapun kata mereka tentang kekristenan, iman kita bukan apa kata mereka, iman kita apa kata Alkitab. Ya, kita lihat apa kata Alkitab, kita baca apa kata Alkitab, kita dengarkan apa kata Alkitab, kita lakukan apa kata Alkitab. Beda pandangan dalam beriman itu hal biasa, tapi jangan sampai kita bermusuhan gara-gara beda pandangan. Beda penafsiran itu hal biasa. Jangan sampai lewat beda penafsiran itu kita bermusuhan, kita cakar-cakaran, kita saling menghina, kita saling mengolok, kita saling mencaci maki. Tapi kita harus saling memperlengkapi. Ketika ada saudara kita yang kurang memahami kita, yang paham harus memberikan pemahaman yang baru. Kita harus benar-benar merendah, karena tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan. Kita tidak sempurna. Dan penjelasan, pemahaman diberikan kepada kita oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, itu beda-beda. Ayat yang sama yang saudara baca, ayat yang sama yang saya baca, pemahamannya itu pasti diberikan beda-beda. Kenapa? Karena firman Tuhan itu, Bapak Ibu, sangat kaya sekali. Ya, firman Tuhan itu sangat kaya sekali, Bapak Ibu. Tapi sekalipun berbeda-beda, itu bukan bertentangan, tidak akan lari daripada konteksnya. Cuma pemahaman yang diberikan kepada kita beda-beda. Tujuannya tetap sama. Makanya saudaraku, kita harus membaca Alkitab, membaca terus Alkitab. Ketika kita tidak tahu, tanyakan kepada orang yang lebih tahu daripada kita. Ya. Maka sebelum kita membaca Alkitab, kita harus berdoa, kita minta Roh Tuhan supaya memberikan pemahaman kepada kita, supaya menyingkapkan apa yang terselubung kepada kita, supaya memberikan pencerahan kepada kita, supaya memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita dengan mudah memahami, mudah dengan mengerti tentang isi hati Tuhan. Karena firman itu bukan buah pemikiran manusia, buah pemikiran Tuhan. Ditulis oleh manusia, tetapi itu adalah karya Roh Kudus, bukan karya si penulis, bukan karya Matius, bukan karya Yohanes, bukan karya Lukas, bukan karya Petrus, tapi semua pengilhaman Roh Kudus. Makanya tidak pernah bertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, Bapak Ibu. Sejalan. Cuma penafsirannya kadang-kadang berbeda. Kalau kata Pastor Jeki Sambiring, sama dengan orang yang melihat pesawat. Ada yang mengatakan pesawat itu besar, lebar. Ada yang mengatakan pesawat itu tidak lebar, kurus dia, cuma merucut panjang. Yang jelas yang orang-orang lihat itu pesawat. Itu kata Pastor Jeki Sambiring, mantap sekali. Ya, saya hormat kepada Pastor Jeki Sambiring. Bapak Ibu, kita harus berdoa supaya Pastor Jeki Sambiring selalu ditambahkan hikmat oleh Tuhan. Selalu dikasih hikmat yang luar biasa oleh Tuhan. Ya, kalau saudara mau banyak belajar tentang Alkitab, jangan lupa kita hadir di Komal Pastor Jeki Sambiring. Saya setiap malam hadir di situ, Bapak Ibu, tapi saya pakai akun lain. Kalau saya pakai akun ini, ditarik sama Pastor Jeki. Saya tidak pakai akun ini, saya pakai akun lain. Kenapa? Supaya saya fokus belajar. Saya banyak belajar, apalagi kalau ada Pastor Cipto di situ. Wah, Bapak Ibu, kalau ada Pastor Cipto di situ luar biasa. Ya. Bisa memberikan kepada kita pencerahan. Kita mendengarkan apa yang mereka sampaikan saja, Bapak Ibu, itu bisa membuat hati kita dingin, Bapak Ibu. Sejuk. Kenapa? Karena mereka hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan urapan. Hamba yang diurapi. Itu adalah Pastor Jeki. Ya. Dan Pastor Cipto. Dan juga teman-teman yang lain, saudaraku. Ada Abang Mata Pisau. Jadi kita saling memperlengkapi. Kalau Bapak Ibu mau lucu-lucuan, mau mendengarkan bagaimana jawaban mereka ketika ditanyakan tentang imannya, hadir ke tempat Edis TV. Di situ kita bisa ketawa mendengarkan setiap jawaban yang ditanyakan oleh Edis TV. Ya, kalau mau ketegasan, lihat kepada Bang Mata Pisau, bagaimana Bang Mata Pisau mengupas dengan tajam. Ya, dibahas dengan setajam silet. Itu Bang Mata Pisau, tidak dibiarkan orang berkoar sesuka hatinya. Itu dia, saudara ya. Jadi Bapak Ibu, kita doakan semua para apologet, ada Bang Oki, Bang Nabirong, ada Kak Sofi,
ada Pak Bom, ada Pak Ali Dara, ya, ada Bang RK, ada siapa lagi? Murid Kristus, murid setia siapa? Pak Erben, ya, dan yang lain-lain, saudaraku. Itu adalah anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ada Brother Joseph, masih muda, Yosef, Bapak Ibu. Itu harus didukung. Ya, Yosef harus didukung, masih muda. Kita doakan supaya Yosef semakin dipakai Tuhan. Ada Bang Christian Prin, juga hebat, luar biasa. Ada Bro Kiamat. Semua dukung, doakan mereka supaya diberikan hikmat, diberikan pengetahuan yang baru setiap mereka debat, setiap mereka diskusi. Dapat urapan dari Tuhan setiap mereka diskusi. Nah, inilah Bapak Ibu, satu tubuh Kristus. Jangan biarkan satu tubuh Kristus dikuasai oleh kuasa iblis sehingga terpecah belahkan. Ya, Son of Seraphim. Wow. Son of Seraphim. Nah, juga begitu Bapak Ibu. Dia luar biasa. Anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Nah, saya juga sering di Son of Seraphim mendengar. Saya banyak juga belajar sama Son of Seraphim. Apa yang saya pelajari dari beliau? Tentang Tritunggal, Bapak Ibu. Beliau itu kalau sudah mengupas Tritunggal habis waktu berjam-jam, saudaraku. Luar biasa. Ya. Itu Bang Son of Seraphim. Dia kalau sudah mengupas, dia benar-benar seperti mengajar anak sekolah minggu. Dia mengajari kita. Kita cukup duduk di bawah, jangan minta naik. Tulis apa yang dia sampaikan. Kalau tidak kita paham, tulis, ketik di bawah, tanyakan. Dia pasti membaca setiap komentar kita. Dia pasti menjelaskan dengan baik, Bapak Ibu. Jadi kalau saya ke tempat Son of Seraphim juga saya tidak pernah naik. Paling say hello. Timothy Alawal, yes, anak muda yang dipakai Tuhan. Bagus pengetahuannya, luar biasa. Tersadarkan Aceh Murtadin. Wow, luar biasa menggoncangkan Aceh, Bapak Ibu. Ada Abi Andika, tergoncang-goncang Aceh. Dibuat sama Abi Andika, tersadarkan. Ada Andika. Wow, luar biasa saudaraku. Jadi kita inilah satu tubuh Kristus yang siap melayani. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk saing-saingan, tapi kita dipanggil Tuhan untuk melayani, bukan untuk saing-saingan. Oke saudaraku, haruskah kita berterima kasih kepada iblis? Ya, kalau kamu mau berterima kasih kepada iblis, silakan. Tidak ada orang yang larang. Itu hak kamu. Kamu berterima kasih, kamu mau sujud kepada iblis karena hanya dia yang mengaku Tuhan. Ya, hanya iblis yang mengaku. Kalau kamu mau sujud kepada aku kata iblis, maka semua harta yang kamu minta aku kasih kepada kamu. Itu kata iblis. Ada juga yang mengaku Tuhan, kalau kita mau beribadah kepada dia, maka semua diberikan. Dapat ini kita di surga, dapat itu kita di surga, dapat itu kita di surga. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kepada Bapa kita di surga dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, kita dapat damai sejahtera, sukacita, keselamatan. Di dalam kerajaan surga nantinya Bapak Ibu kita hanya memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, tidak diiming-iming pesta seks, tidak diiming-iming perempuan berdada montok, tidak diiming-iming ini, tidak diiming-iming itu. Hanya diberikan keselamatan, diberikan damai, sejahtera, dan sukacita orang-orang yang percaya kepada Bapa di surga di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Ini dia. Haleluya. Oke Bapak Ibu, mari kita berdoa buat orang-orang Aceh yang hadir di live kita ya. Saya mau tutup karena saya mau olahraga saudara.